Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Indramayu. Saya Mutmaili dari UPTD SDN 4 Pabean Ilir. Saya Nono Suratno dari UPTD SDN 1 Pabean. Saya Lulu Barianti dari SMK Negeri 2 Indramayu. Kami akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik. Nanti kami akan berperan sebagai pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Baik. Assalamualaikum Bu Mut, apa kabar? Waalaikumsalam, baik Ibu. Ibu juga gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya juga baik Bu Mut. Sebentar lagi Bu Mut akan melaksanakan coaching ya dengan Pak Nono. Tapi sebelum pelaksanaan coaching itu, saya sebagai pengamat akan menanyakan beberapa hal yang perlu saya sampaikan gitu, kaitannya dengan rubrik penilaian nanti. Ya. Siap Ibu, boleh. Oke ya, baik Bu Mut. Nanti kan Bu Mut sebagai coach ya. Iya Bu. Oke, tentunya Bu Mut sudah tahu tentang prinsip seorang coach itu bagaimana gitu kan, yaitu yang pertama kemitraan, kemudian proses kreatif, lalu juga memaksimalkan potensi gitu ya. Dan tentu Bu Mut juga sebagai coach nanti sudah memahami tentang prinsip coaching itu bagaimana, yaitu yang pertama kehadiran penuh, kemudian juga mendengarkan aktif dengan teknik rasa gitu ya, lalu mengajukan pertanyaan yang berbobot gitu. Dan saya berharap nanti dalam proses coaching itu Bu Mut juga menerapkan alur tirta gitu, yang merupakan salah satu alur coaching yang banyak dipakai di dunia pendidikan gitu ya Bu. Nah kemudian itulah yang nanti akan saya jadikan rubrik penilaian dalam sesi coaching nanti Bu Mut dengan Pak Nono gitu. Bisa dipahami Bu Mut? Bisa Bu, insya Allah. Oke, Ya. baik Bu Mut. Oke, nah tapi sebelumnya saya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dulu ya Bu Mut ya. Boleh. Nanti tadi kan saya sudah menyampaikan tentang seorang coach itu mempunyai kompetensi coaching gitu kan. Nah nanti pada saat Bu Mut coaching nanti itu apa yang kompetensi yang ingin saya bantu untuk perkuat gitu Bu? Saya ingin Ibu membantu saya untuk mengembangkan 3 kompetensi itu Bu. Oke, baik Bu Mut. Nah dari ketiga kompetensi coaching itu mana yang Ibu Mut ingin saya amati? Sepertinya kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, mendengarkan secara aktif dan menanyakan pertanyaan berbobot ya Bu ya. Baik, kemudian mengapa Ibu memilih kedua kompetensi itu? Karena coaching adalah proses menuntun coach untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Bu. Dan proses dari pertanyaan-pertanyaan berbobot itu tentunya dari mendengarkan aktif. Baik, oke, luar biasa Bu Mut ya. Nah ini pertanyaan terakhir nih Bu. Apa harapan Ibu Mut dari hasil pengamatan saya nanti? Saya berharap saya dapat menerapkan 3 kompetensi coaching tersebut dan juga menerapkan alur tirta Bu dalam proses coaching yang akan saya laksanakan nantinya. Oke, baik Bu Mut, semoga harapan yang Bu Mut inginkan tadi itu dapat tercapai dalam proses percakapan coaching nanti ya Bu Mut ya. Amin. Terima kasih Bu Lulu. Sama-sama. Assalamualaikum Bu Mut. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Nono, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah baik Bu. Ibu sendiri bagaimana? Baik juga Pak Nono, alhamdulillah. Kita mau diskusi tentang apa nih? Iya Bu, ini ada hal penting yang ingin saya diskusikan dengan Ibu. Boleh, tentang apa Pak? Begini Bu, murid-murid yang saya ajar tahun pelajaran ini tuh sepertinya kurang ya rasa percaya dirinya itu dibandingkan dengan murid-murid yang ajaran tahun lalu. Itu bagaimana seperti? Oh begitu ya Pak, baik Pak. Waktu kita nggak banyak nih Pak, gitu. Boleh dijelaskan lebih spesifik lagi permasalahannya seperti apa ya Pak ya? Tidak percaya diri pada saat apa? Terutama
pertama saat saya minta mereka itu menyampaikan ya Bu ya, menyampaikan pertanyaan atau menjawab pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan, atau ya pada saat presentasi mereka itu banyak diamnya gitu daripada aktif gitu, dan lain sebagainya. Oh, jadi mereka kurang percaya diri apa ya dalam bertanya ataupun menjawab Iya yang betul. Bapak presentasikan gitu ya? Iya betul. Betul begitu Pak? Betul Bu, seperti itu. Baik Pak, dari masalah yang Pak Nono sampaikan tadi, hasil apa yang Pak Nono harapkan dari murid-murid Pak Nono tersebut? Ya, saya ingin mereka itu lebih percaya diri, Bu. Mereka menyampaikan berbicara di depan teman-temannya atau saat presentasi itu lebih percaya diri, seperti itu ya. Tujuan yang cukup menantang juga ya Pak ya. Benar. Menurut Pak Nono yang membuat mereka kurang percaya diri atau kurang pede gitu ya. Iya. Apakah Pak Nono pernah menanyakan kepada murid-murid tentang kenapa mereka kurang percaya diri? Pernah Bu, jawaban dari mereka cukup bervariasi ya Bu ya. Tapi intinya ada dua alasan dari mereka itu Bu, yaitu takut jawaban salah satu pertanyaan yang disampaikan itu tidak berbobot. Jadi ya kedua, apabila salah satu yang disampaikannya nanti akan membuat teman-temannya itu mengejeknya Bu. Jadi dua alasan tersebut yang menjadi pokok utama jawaban mereka Bu. Oh begitu ya Pak ya. Jadi di antara dua alasan tersebut, mana yang mungkin perlu Pak Nono untuk atasi terlebih dahulu? Mungkin yang perasaan takut jawabannya salah atau pertanyaan yang disampaikan tidak berbobot kali ya. Menurut Pak Nono, perasaan takut yang dialami mereka apa yang menjadi penyebabnya gitu Pak? Saya pernah bertanya juga tentang itu kepada murid-murid saya. Katanya mereka tidak terbiasa berbicara di depan orang banyak. Dan ada juga yang sebagian dari mereka itu beralasan Bu, bahwa mereka itu kesulitan memahami materi pelajarannya sehingga kurang siap gitu, Bu, untuk menjawab dan mau bertanya pun malu. Baik Pak Nono, jadi kemungkinan yang menjadi penyebabnya itu adalah tadi apa ya dua, yaitu anak tidak terbiasa tampil di depan umum, berbicara di depan umum, dan yang kedua mungkin anaknya kurang paham terhadap materi yang disampaikan gitu ya Pak ya. Iya benar. Kira-kira ada lagi penyebab lainnya tidak Pak? Sepertinya dua itu Bu, penyebab utamanya. Oke Pak, yang mau kita bahas yang mana dulu nih Pak, yang membuat mereka tidak pede karena tidak terbiasa berbicara di depan umum, atau yang kedua karena kesulitan memahami materi pelajaran? Mungkin penyebabnya itu karena mereka tidak terbiasa berbicara di depan umum dulu kali ya Bu ya. Nah, karena ketika rasa takut atau malu berbicara di depan umum sudah bisa diatasi. Kesulitan mereka itu memahami materi Bu, pembelajaran dapat diatasi dengan sendirinya karena mereka kan sudah berani bertanya. Baik Pak Nono, lalu agar mereka terbiasa untuk berbicara di depan umum, apa yang Pak Nono perlu lakukan? Saya ada ide nih Bu ya buat dari mereka, yaitu saya akan mengusulkan kepada kepala sekolah untuk seminggu sekali setiap Senin setelah upacara, kemudian mereka itu jangan bubar dulu Bu, tetapi berkumpul di lapangan tersebut sambil duduk di pinggir-pinggir lapangan. Lalu setiap perwakilan kelas unjuk kebolehannya Bu, unjuk kebolehannya tentang apa saja, bisa pidato, bisa puisi, bisa juga
bisa juga, dan lain sebagainya itu yang mereka kuasai atau lainnya. Hmm, ide bagus tuh Pak. Ada ide lain lagi nggak Pak? Untuk ide di kelas, mungkin sekali saya akan menampilkan tayangan tentang anak-anak yang berani berbicara di depan umum, Bu, sebagai inspirasi untuk mereka bisa untuk berani juga. Selain itu, saya pun akan membangkitkan ya, Bu, membangkitkan rasa percaya diri mereka dengan memberikan permainan-permainan atau ice breaking ya, kurang lebih seperti itu, yang menstimulus mereka untuk percaya diri. Percaya diri contohnya seperti ada talent show atau lingkaran ujian atau role playing dan permainan lainnya. Mantep tuh Pak. Tadi kan Pak Nono mengatakan akan mengusulkan kepada kepala sekolah ya Pak ya, Benar. gitu, tentang ide Pak Nono tadi. Nah, selain kepala sekolah, siapa lagi yang Pak Nono hubungi terkait ide Pak Nono yang akan dilaksanakan? Selain menghubungi kepala sekolah, saya juga nanti berkolaborasi dengan para wali kelas agar kelas tersebut dapat menyampaikan ide-ide tadi ke orang tua murid, sehingga saat mereka di rumah, orang tua ini pun akan jadi melatih rasa percaya dirinya kepada anak-anak. Mantap juga tuh Pak Nono. Kira-kira kapan nih langkah atau ide-ide Pak Nono tadi akan mulai dilaksanakan? Insya Allah untuk pelaksanaannya sendiri Senin depan ya Bu ya, akan saya lakukan, mulai menemui dulu kepala sekolah terlebih dahulu untuk menyampaikan ide-ide yang tadi Bu yang akan saya sampaikan tersebut. Ya pastinya beliau yang akan menyampaikannya kepada wali kelas dan guru. Luar biasa Pak Nono. Semoga harapan dan langkah-langkah untuk mencapai harapan tersebut bisa terlaksana ya Pak ya, dan berhasil gitu. Ya. Lalu hasil apa yang Pak Nono dapatkan dari obrolan kita kali ini? Ya, terima kasih untuk Bu Mut yang sudah mengarahkan saya menemukan ide-ide tentang kegalauan saya tadi ya Bu. Saya akan berusaha mengatasi rasa tidak percaya diri murid-murid dengan memberikan kesempatan kepada mereka untuk unjuk kebolehan, berbagai kesempatan baik dalam maupun di luar kelas. Baik Pak Nono, luar biasa. Mohon maaf Pak, gitu. Saya harus ke kelas lagi. Saya ditunggu sama anak-anak ya. Jadi Pak Nono, saya tunggu kabar baiknya dari Pak Nono ya tentang ide-ide Pak Nono tadi gitu. Saya penasaran, jadi maksudnya tuh dari apa yang akan Pak Nono laksanakan pasti hasilnya akan baik. Saya tunggu kabarnya ya Pak ya. Oke, Gitu. siap. Oh ya udah Pak Nono, terima kasih, sukses selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Mut. Waalaikumsalam Ibu. Bagaimana tadi proses coachingnya? Alhamdulillah berjalan lancar Bu. Alhamdulillah tadi banyak hal-hal yang menarik yang saya dapatkan dari proses coaching tadi dengan Pak Nono gitu. Oke, luar biasa ya Bu Mut ya. Ini Bu Mut ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan terkait proses coaching yang tadi Bu Mut lakukan ya. Siap Bu? Siap Ibu. Baik Bu Mut. Pertanyaan pertama nih Bu, bagaimana Ibu menilai penampilan Ibu sendiri saat melaksanakan coaching tadi itu? Tadi saya merasa saya sudah hadir penuh untuk melaksanakan coaching tadi ya Bu ya, terus menyimak dengan penuh perhatian, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang dapat memandu coach gitu untuk menemukan ide-ide dari permasalahannya tersebut. Oke, baik, luar biasa Bu Mut. Nah, apa yang membuat Bu Mut menilai demikian? Ya, tadi saya betul-betul
fokus gitu mendengarkan coach dan tanpa beban dalam melaksanakan coaching tadi, dan dapat membuat coach saya nyaman gitu Bu, dan menemukan ide-ide kreatif gitu dari permasalahannya. Oke, baik Bu Mut. Saya sudah membuat beberapa catatan ya dari hasil pengamatan saya itu. Dan boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya, Bu? Boleh Ibu. Tadi saya mengamati Ibu saat melakukan proses identifikasi ya di alur Tirta tadi itu, Ibu menanyakan pertanyaan yang runut gitu. Alhamdulillah ya, dan dapat menuntun dengan baik coachingnya gitu. Bahkan saya lihat lebih tinggi dari standar yang menjadi rujukan saya gitu. Sehingga coachingnya yaitu Pak Nono tadi dapat mengidentifikasi penyebab dari masalah yang dihadapinya. Nah, menurut Ibu bagaimana pendapat saya yang tadi ini? Alhamdulillah, terima kasih Ibu gitu. Itu menjadi masukan bagi saya gitu. Terima kasih atas umpan baliknya ya Bu. Baik, oke ya, sama-sama Bu. Nah, dari catatan hasil pengamatan saya terkait coaching yang tadi Ibu lakukan, keseluruhannya sudah baik Bu. Terima kasih Ibu. Baik, nah menurut Bu Mut ya, saat proses coaching tadi itu kompetensi coaching yang mana yang menurut Bu Mut perlu Ibu tingkatkan gitu? Nah tadi ya Bu ya, gitu. Saya merasa di bagian kehadiran penuh mungkin ya Bu ya, gitu. Karena di situ saya sempat teralihkan sebentar gitu Bu, dengan kesadaran diri saya. Nah baik Bu Mut ya, jadi sempat teralihkan kesadaran diri Bu Mut ya. Nah bagaimana caranya supaya Bu Mut melatih kehadiran penuh tadi itu menjadi lebih baik Bu? Mungkin saya akan sering menerapkan latihan teknik stop ya Bu ya gitu, karena dengan melakukan teknik tersebut kan supaya dapat menjaga kesadaran diri saya gitu, guna menunjang kompetensi coaching saya. Oke, luar biasa Bu Mut ya. Baik, nah hasil pengamatan itu yang tadi saya catat itu nanti akan saya masukkan Bu ke dalam form supervisi akademik ya Bu ya. Baik Ibu, terima kasih. Oke, baik Bu. Nah, kita hampir di akhir perbincangan Ibu ya. Pertanyaan terakhir nih Bu dari saya, apa yang Ibu dapat dari proses coaching yang telah Ibu lakukan dan dari perbincangan kita ini Bu, apa Bu? Alhamdulillah dari proses coaching dan perbincangan ini membuat saya ingin belajar tentang coaching lebih dalam Bu, agar percakapan yang memberdayakan itu tidak hanya berhenti di selama pembelajaran di CGP ini ya Bu ya gitu, tetapi juga akan berlanjut ke depannya gitu. Saya juga ingin mempraktekkan kepada keluarga, murid-murid, serta rekan-rekan guru saya. Luar biasa Bu Mut. Baik, semoga harapan Bu Mut tercapai ya. Baik, saya kira cukup untuk kegiatan supervisi hari ini Bu Mut. Saya pamit ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.